Hai guys, coba jujur ya. Apakah ada orang yang sampai hari ini masih sulit kamu maafkan? Mungkin bukan karena kamu ingin terus marah, benar nggak? Tetapi karena setiap kali mengingat apa yang pernah terjadi, luka itu seperti terbuka lagi. Benar? Kita sudah mencoba melupakan, sudah berusaha berdamai, tapi hati rasanya belum benar-benar ringan. Kenapa ya memaafkan bisa terasa begitu sulit? Ya, kalau dipikir-pikir ternyata banyak orang yang sedang mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin aku pernah. Ada yang disakiti oleh sahabat yang paling dipercaya, ada yang dikecewakan oleh pasangan atau keluarganya sendiri, ada juga yang bertahun-tahun masih mengingat ucapan seseorang yang pernah merendahkan diri kita. Luka yang datang dari orang yang dekat seringkali lebih membekas daripada luka dari orang yang tidak kita kenal, atau kata-kata dari komentar mungkin. Karena itu tidak heran kalau memaafkan terasa seperti perjalanan yang sangat panjang, butuh waktu dan butuh keikhlasan tingkat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena ini menurutku sih ya, kita itu sering menganggap memaafkan berarti menganggap semua yang terjadi itu tidak masalah. Padahal bukan begitu. Ketika kita terluka, rasa sakit itu memang nyata. Tidak perlu berpura-pura seolah-olah semua baik-baik saja. Yang membuat hati semakin berat justru ketika kita terus membawa luka itu kemana-mana. Tanpa sadar, malah nih ya, orang yang menyakiti kita mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Sementara kita masih menghabiskan banyak tenaga untuk mengingat apa yang sudah berlalu. Ya kan? Mungkin disinilah ada pandangan baru dariku. Memaafkan itu bukan hadiah untuk orang yang menyakiti kita. Saya ulangi ya, memaafkan itu bukan hadiah, bukan untuk orang yang menyakiti kita, melainkan untuk diri kita sendiri. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan mereka. Bukan juga berarti kita harus kembali percaya seperti dulu. Bukan. Kadang memaafkan itu justru berarti kita memilih berhenti membiarkan masa lalu menguasai hari-hari kita ini. Kita menyerahkan urusan keadilan hanya kepada Allah semata. Sementara kita melanjutkan hidup dengan hati yang lebih tenang. Gitu ya guys ya. Sadari guys, dalam Islam itu Allah mencintai hamba yang mampu memberi maaf ketika mampu membalas. Aku ulangi ya, Allah itu mencintai hamba yang mampu memberi maaf ketika mampu memberi balasan. Bukan karena memaafkan itu mudah, tetapi karena hati yang lapang adalah tanda kekuatan. Bukan kelemahan, sama sekali bukan. Kita tetap boleh menjaga jarak dari orang yang terus menyakiti, yang gak sadar bahwa perbuatan dia itu menyakiti kita gitu loh. Kita tetap boleh belajar lebih berhati-hati. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Namun kebencian yang terus dipelihara seringkali lebih menyiksa diri sendiri daripada orang yang menjadi penyebabnya. Coba deh kita renungkan. Mungkin selama ini yang paling mengikat kita bukan peristiwa yang terjadi, bukan ya, tetapi keinginan agar masa lalu bisa berubah. Padahal kita semua tahu itu tidak mungkin guys. Yang masih bisa kita ubah adalah cara kita memandangnya hari ini. Sedikit demi sedikit kita bisa belajar melepaskan beban yang selama ini kita pikul. Bukan karena mereka pantas mendapatkan maaf, belum
belum tentu, tetapi karena hati kita juga berhak mendapatkan ketenangan. Bisa jadi apa yang aku utarakan ini salah ya guys ya, tetapi aku terus belajar memahami hal ini. Sebab setiap luka memiliki cerita yang berbeda dan setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda untuk benar-benar berdamai. Kalau boleh nih, aku meminta kamu berbagi pengalamannya. Apa yang akhirnya membantu kamu melangkah dari rasa sakit menuju hati yang lebih tenang sesuai pengalaman kamu ya guys ya. Oke, boleh berbagi. Insya Allah aku baca, insya Allah aku balas. Aku senang mendapatkan cerita darimu. Terima kasih sudah dengerin. Semoga kita istiqomah untuk memaafkan orang lain. Thank you, thank you, thank you, thank you.